Ini dia 3 hal yang saya pelajari selama lebih dari setahun menjalankan startup pendidikan. Jadi sudah setahun lebih saya menjalankan sebuah startup pendidikan bernama Achieve.id, dan dari situ saya menemukan banyak hal yang akan saya bagikan di sini. Jadi buat kalian yang punya pikiran untuk diriin startup pendidikan, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Karena ini kan jadi pertimbangan kalian, apakah kalian serius mau bikin atau enggak. Buat kalian yang belum kenal sama saya, kenalin, saya Akvian, dan di channel ini kita akan bahas semua hal tentang growth, bisnis growth, career growth, mindset growth, dan semua hal yang bikin value kalian tumbuh lebih dari saat ini. Oke, jadi di video ini saya akan bagikan 3 hal pelajaran penting yang sudah saya rasakan selama lebih dari setahun menjalankan startup pendidikan. Nah, 3 hal itu apa aja? Langsung aja. Yang pertama, ilusi market. Jadi kalau kita lihat dari skema analisis market pendidikan itu sangat besar. Apalagi dengan isu-isu bahwasanya pendidikan itu adalah hak, pendidikan itu adalah kebutuhan setiap orang. Tapi realitanya, orang-orang yang ingin menyewa jasa pendidikan kalian itu, yang pertama pasti dia nggak mau kalau misalkan price-nya terlalu mahal. Dengan kata lain, mereka pengen harga murah. Ketika kalian kasih harga yang mahal, mereka pengen murah. Tapi ketika kalian kasih yang murah, mereka inginnya gratis. Terlepas dari besarnya market ya, kalian bisa analisis pakai TAM, Samsung misalkan. Tapi pada realitanya akan sangat sulit untuk membujuk mereka menggunakan jasa pendidikan yang kalian tawarkan. Kalau misalkan kalian pengennya online ya, online learning kayak gitu, berarti kalian perlu menyiapkan platform-platform pembelajaran online. Tapi ketika kalian berpikir untuk membuat semacam offline learning, berarti kalian harus memikirkan biaya operasional yang lebih besar, seperti tempat, kemudian juga tutor yang berada di wilayah tersebut, akses, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, red ocean. Ya, ini bisa dikatakan sebuah bisnis yang red ocean. Artinya bisnis yang banyak banget kompetitornya, banyak banget pesaingnya. Sebagai contoh, di Achieve.id sudah menyediakan banyak course, misal IELTS, TOEFL, English, STEM, coding, Arduino, dan banyak lainnya. Tapi katakanlah kalian ambil course di Achieve.id di English, misal. Lalu kalian belajar selama 20 hari hanya di satu bidang. Andaikan kalian belajar pronunciation. Asalkan kalian sudah belajar dan tahu bagaimana runtutan pengajarannya, dan kalian juga pegang modul, kalian dengan mudah bisa bikin duplikasi pengajarannya. Kalian bisa bikin poster diri kalian sendiri, kemudian kalian upload, kemudian ada orang yang tertarik, dan ketika dia join untuk ikut kelas pronunciation-nya kalian, itu artinya sudah mengurangi jumlah market. Jadi bisa dikatakan startup pendidikan ini adalah startup yang bergerak di lautan merah. Banyak kompetitor, banyak pesaing, dan mudah diduplikasi. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia. Pendidikan ini menyediakan layanan yang di situ ada unsur pengajaran, kemudian ada unsur kurikulum, dan juga ada peserta didik. Tidak seperti bisnis-bisnis yang bersifat produksi, di mana kita produksi barang, kita jual, transaksi selesai. Tapi dalam pendidikan ini ada semacam proses panjang antara tutor dan juga murid. Jika tidak bisa begitu sangat instan. Belum lagi ketika nanti kita memikirkan kualitas dari SDM-nya, dari tutor yang mengajar. Antara kita mau rekrut tutor yang kualitasnya bagus atau tutor yang kualitasnya sedang sampai bawah. Maka ketika kalian memikirkan soal kualitas pengajaran, ini menjadi hal yang sangat sulit. Karena jika kalian mendapatkan tutor yang notabene bintang 3 ke bawah, maka kalian harus mengupayakan pelatihan agar dia bisa naik level ke bintang 4 ke atas. Belum lagi ditambah beban di awal ya, ilusi market yang mana customer itu pengennya harga murah atau kalau nggak gitu gratis, sedangkan tutor sendiri juga manusia gitu. Dia mempelajari 3 hal. Yang pertama, dia belajar skill yang akan diajarkan, kedua dia belajar cara untuk mengajarkan, dan yang ketiga dia juga punya waktu untuk mengajarkan. Sehingga untuk menghargai waktu ini, tutor seharusnya atau tenaga pendidik itu mendapatkan fee yang lumayan gede. Tapi ketika mindset customer masih ya pengennya murah, pengennya gratis, ya tenaga pendidik juga akhirnya stuck di situ-situ aja. Karena masih memikirkan biaya untuk hidup, biaya untuk lain-lain. So, kalau kalian ingin value kalian naik dengan jasa pendidik, maka kalian juga harus menghargai waktu mereka. Oke, itu aja singkat 3 pelajaran penting yang saya dapat
rutin dari lebih dari setahun membuat startup pendidikan. Jika masih ada waktu, kita bisa sharing di next kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan insight berikutnya. Jangan lupa juga bagikan ke teman kalian, and see you.